masuk ke dalam belum ada ingat. Nggak tahu pas di kamar mandi ini kayak wujud orang udah gosong begini. Baru di situ tersentak semuanya. Begini. Tunggu, kalau penasaran yang tadi. Jadi si pembantunya itu terbakar di dalam kamar mandi. Kamar mandi itu kan dievakuasi dulu sama kita nih ya. Tunggu, yang berarti yang ngasih ember tadi siapa? Nah itu kayak seperti nunjukin rohnya gitu kan, kayak seperti rohnya gitu kan. Hantunya lah gitu. Seperti kayaknya jasadnya Ya, ada di dalam gitu kan. Kasih tahu. Kayak jasadnya ada di dalam gitu. Cuma kita belum sadar di situ. Ada beberapa tabung gas 4 biji yang udah meledak. Yang lain meledak, tapi yang 4 biji udah meledak. Uang di dalam kresek di halaman sekolahan di dalam bumi. Makanya kresek jantungin aja gitu. Isinya uang berapa ratus ribu itu. Cuma ada yang melihat gitu kan. Uang sampah pas lihat Masa depan sekolah. akhirnya timbullah kecurigaan warga di situ. Ini nggak wajar. Bukan seorang yang ngelihat tabung gas itu, ternyata lagi didudukin sama jin. Yang 4 itu. Terus yang malam-malam kalau lewat ke situ selalu menampakkan duduknya situ. Terus yang ngebongkar juga, dulu pernah punya anak. Nah, anaknya meninggal nggak wajar, baru keluar ini, tapi nggak wajar, nggak sakit nggak apa, gitu. Tiba-tiba Masih bayi. masih udah terlalu umur 1 bulan. Nah, waktu itu dia di sana di rumah. Begitu dia meninggal, anaknya langsung materinya secepat itu. Kayaknya mau ke anaknya, sebab waktu kebakaran si pelaku ini nih keluar dulu. Kayak yang udah tahu, tinggalin dulu gitu. Jadi nggak ada di tempat ya? Nggak ada di tempat, beberapa nggak hitungan menit Keluar kebakaran. langsung bakaran. Nah akhirnya tadinya kayaknya mau ke anaknya. Cuman kan dibantu sama si pembantunya. Akhirnya pembantunya yang jadi korban. Jadi yang tadinya ibunya ditinggalin itu bayi itu memang sengaja ditinggalin. Kurang tahu tuh kalau kayak Ya gitu. artinya di sini sengaja ditinggalin, bukan karena dia lupa ya. Tapi yang itu pembantunya kan ya. Pembantunya yang nyelamatin, nyelamatin gitu kan. Ibunya udah duluan. Udah di atas dikejar gitu. Ini bawa sekalian anak kamu. Tapi akhirnya yang kena para kanca misteri Timur Bumi. Kali ini kita kembali kedatangan narasumber kita yang sudah pernah bercerita kepada kita, yaitu Kang Ono. Apa kabar Kang Ono? Baik, alhamdulillah. Bagi para kanca yang belum pernah mendengarkan kisah beliau sebelumnya, silahkan buka di link yang ada di atas. Dan kali ini Kang Ono akan membagi pengalaman beliau tentang seputar pesugihan kembali, akan tetapi dampak bagi warga sekitar, sanak famili, bahkan keluarga inti yang terdampak dari pesugihan seseorang, yang mana dampaknya adalah bisa dijadikan tumbal. Nah, kali ini konon Kang Ono pernah memiliki pengalaman terdampak dari orang yang sedang melakukan ritual pesugihan. Betul ya Kang Ono ya? Betul. Gimana ceritanya Kang Ono? Saya waktu itu di daerah Jawa Barat ya, satu daerah. Saya domisili di situ pas mancing gitu kan, melihat kepulan asap hitam sekali itu, kayak asap kebakaran gitu kan. Saya takutnya, wah jangan-jangan saudara saya yang kebakaran gitu kan ya. Oh, di daerah tempat kamu. Saya kejar ke rumah, nggak taunya tetangga-tetangga itu katanya nunjukin ada yang kebakaran, nggak taunya sebuah ruko. Jadi di suatu tempat itu ruko cuman satu-satunya ruko, karena jauh dengan kota
kota apa di kampung. kampung pelosok benar-benar Itu ya. ruko siapa? Itu rukonya saya samarkan ya namanya ya, Pak Maman gitu kan, rukonya Pak Maman itu ternyata kebakaran. Akhirnya saya terjun juga ikut kan, boro-boro Belambir yang datang gitu kan, karena akses jalan aja masih batu-batu gitu, nggak ada aspal gitu kan ya. Kampung Benar gitu kan, mobil juga nggak bisa masuk gitu kan. Paling mobil-mobil odong-odong itu juga maksain gitu kan ke situ kan, jadi Belambir nggak bisa masuk ke dari pihak petugas juga jauh gitu kan, lereng gunung aja pokoknya. Jadi rumah tuh jaraknya rumah itu jadi sekelompok ada 4, 3 jaraknya 150 meter, 100 meter, jauh-jauh gitu kan, nggak kayak kita kampung kumuh banyak gitu kan, enggak gitu kan. Jadi saya datang ke sana, tapi kompak warga terus ikut matiin kan. Berarti manual pakai ember. Kebetulan di depan ruko itu ada irigasi buat ke sawah gitu kan ya. Nggak tertata airnya juga kan, selokan. Iya, tapi deket dengan air lah gitu ya. Silukin gitu kan, banjurin gitu kan. Yang kebakaran itu masih ada orangnya di dalam gitu kan. Dia mau keluar kejebak dengan api gitu kan. Naik ke atas. Nah, nggak taunya itu si pembantunya yang bawa bayi yang punya rumah gitu kan. Tadinya itu si bayi itu kan ditinggalin begitu aja, udah ini bawa katanya ke ibunya itu. Ini tadinya ditinggalin. Ditinggalin sama ibunya gitu, kayak panik atau gimana gitu aja. Mau loncat ke atas gitu kan. Di atas tuh mau loncat ke bawah gitu kan. Udah kamu lewat sini aja katanya gitu. Kasihin si bayi itu. Nggak taunya pembantunya masuk lagi ke dalam gitu. Ditahan dulu kisahnya Kang Ono. Para kancah, cerita yang kali ini akan dibawakan oleh Kang Ono tidak kalah kerennya dari cerita sebelumnya. Siapkan posisi yang nyaman karena ini akan panjang sekali kisahnya. Kita sama-sama dengarkan kisah dari Kang Ono setelah yang satu ini. Jangan tidak percaya pada sesuatu yang belum kalian percaya. Bapak Adam, Bapak Angkasa, Bapak Pertiwi, Kula Angin Derun Sandang Pangan Saringane Sawika, Sarana Gampil Sarining Gampil Kesanana, Yahu Allah, Yahu Gimana Kang Ono? Jadi si bayinya tuh seperti ditinggalin saking paniknya. Akhirnya yang respon gitu kan, yang respect gitu kan, pembantunya bawa bayi itu. Nyusul ke Ibunya mah udah duluan lari. Mau loncat dari lewat atas gitu. Udah ini bawa bayi katanya loncat. Nah, biarin saya lewat bawah aja katanya gitu. Nggak taunya bukan lewat bawah juga, nggak bisa kepung api. Ternyata si pembantunya ini nyelamatin dirinya masuk ke kamar mandi. Itu masuk ke kamar mandi. Kita di luar kan sibuk nih ya. Terus nyambut yang meloncat gitu kan, dibantuin gitu kan. Si pembantunya itu tiba-tiba itu semua orang belum ngeh loh bahwa pembantunya itu ada di dalam. Soalnya itu wujudnya itu ada di depan mata yang ini apa tuh yang matiin yang api, bantu api gitu kan ya. Bahkan itu si pembantunya itu udah sempat datang ke rumahnya. Seperti gini, rohnya menunjukkan gitu kan, menampakkan rohnya gitu kan, bahwa saya itu mungkin di dalam gitu kan, kayak gitu. Tapi anak orang-orang nih nggak teringat gitu kan. Tapi ada di antara orang ada gitu kan, makan minta ke rumahnya, minta ember buat matiin yang kebakaran. Gitu. Jadi ikut bantuin juga? Bukan ikut bantuin, datang ngasihin ember. Ini pakai ember ini katanya gitu kan. Terus dia masuk ke dalam api itu. Orang semua lihat itu. Orang semua lihat. Bukan cuma kamu doang. Tapi udah sadar semuanya itu orang pembantunya masuk ke dalam gitu kan. Sampai ke habis itu semuanya material apa semua habis. Tinggal benar-benar kan udah sampai kematian. Benar-benar semuanya udah mati nih. Udah gosong semuanya tuh. Masuk ke dalam belum ada ingat.
nggak tahu pas di kamar mandi ini kayak wujud orang udah gosong begini, baru di situ tersentak semuanya. Ibu ini katanya. Ibu pembantunya Pembantunya itu yang gitu, pada melihat masih ember gitu kebakar di gosong kamar mandi gitu kan. Akhirnya nah yang ininya apa nih yang nggak masuk di akalnya, ada beberapa tabung gas 4 biji yang lain meledak, tapi yang 4 biji nggak meledak. Aneh itu. Oh, tabung gas memang jualan tabung gas. Tabung gas juga, gitu, bensin gitu kan, untuk ojek kan. Iya. Tahu udah diberenahin semuanya. Tabung gas itu mau diangkut juga, yang masih isi itu nggak bisa, berat semuanya. Oh, yang masih ada isinya nggak meledak? Nggak meledak. Yang 4 itu nggak meledak, yang lain meledak. Oh, banyak. Banyak, yang lain meledak, cuman yang 4 nggak meledak. Tunggu Kang Ono, penasaran yang tadi. Jadi si pembantunya itu terbakar di dalam kamar mandi. Kamar mandi, itu kan dievakuasi dulu sama kita nih ya, sama. Tunggu, yang berarti yang ngasih ember tadi siapa? Nah itu kayak seperti nunjukin rohnya gitu kan, kayak seperti rohnya gitu kan. Hantunya lah gitu. Seperti kayaknya jasadnya Ya, ada di dalam gitu kan. Ngasih tahu. Kayak jasadnya ada di dalam gitu. Cuma kita belum sadar di situ gitu kan. Gitu. Jadi tanpa sadar semuanya gitu kan. Nah, akhirnya pas ngelihat gosong di kamar mandi baru nulis semuanya. Tadi siapa? Siapa gitu kan. Bahkan keluarganya ngomong sempat ke rumah ngambil ember katanya gitu. Oh, masuk ke dalam rumahnya saudaranya dulu. Enggak, ke rumahnya dulu, ke rumah pribadi dia, Iya, ke rumahnya dianya maksudnya kan. Itu Pak ini kebakaran, pinjam ember buat matiin katanya. Keluarga sempat ngomong gitu. Aneh gitu kan. Udah gitu, nah kita evakuasi dulu gitu kan, dievakuasi pakai udah matang gitu kan. Iya, kayak daging. Sampai berair gitu kan, gimana sih kan manusia kan unsur airnya banyak kan. Saya ikut ngegotong ke rumahnya, baunya minta ampun kan. Ngucur gitu kan, ininya apa tuh, air cairan. Mengangkatnya Pakai bambu aja gitu kan. Bambu pakai seng apa adanya. Iya. Di sana itu jadi karena memang kampung banget. Kampung banget gitu, pakai seng yang ada aja masukin ke seng gitu kan. Di seng itu ngucur ya, gua di belakang gitu kan. Bawa ke atas gua. Kan jalannya naik ke atas gitu kan, ke rumahnya gitu kan. Jauh sekali gitu kan. Nah, itu ditinggalin, kembali lagi ke ini. Benar-benar lagi beres-beres lagi itu. Tabung gas itu 4 biji nggak meledak. Padahal udah api. Yang lain meledak lah gitu. Yang lain pada meledak. Padahal itu digunukin, tapi yang 4 ini Iya, nggak meledak. disatuin gitu ya. Pas mau diambil nih yang 4 ini Udah kan beres-beres udah nih. beres-beres nih, yang 4 ini yang utuh mau diambil nggak bisa, berat, nggak ada yang sanggup. Akhirnya dibiarkan begitu saja gitu. Biarkan begitu saja. Nah, malamnya mencekam kan, bekas kebakaran, makan korban gitu kan. Ojek lewat aja, bener-bener mencekam aja pokoknya. Saya aja yang tinggal di situ aja, istri saya aja biasanya keluar malam gitu kan, mau ke Jamban gitu kan, sampai nggak berani. Sakit apa? Saking mencekam gitu kan, karena suatu hal yang tak wajar gitu kan. Nah udah gitu akhirnya semua penduduk sepakat, tolong itu bekas kebakaran itu diratakan, jangan sampai seperti ini kesannya angker, apalagi makan korban. Sebab jalan itu jalan protokol ya, lalu sama maksudnya jalan utama ya, walaupun ojek gitu kan. Nah gitu akhirnya sepakat, gimana cara ngebersihinnya. Akhirnya nguliin 2 juta. Yang punya ini nguliin 2 juta. Udah gitu yang ngebongkar pun nggak sanggup, ada yang sakit. Oh, tapi tadinya ada yang nerima proyek itu. Ya, ada yang nerima. Oke, sini 2 juta gitu. Tetap aja itu tabung itu berat, nggak bisa. Si tabung nggak bisa diangkat. Itu padahal udah beberapa hari gitu.
udah beberapa hari gitu. Tapi nggak bisa diangkat. Tapi tembok-tembok mah bisa gitu. Udah gitu akhirnya dia kan singgahnya ini dulu di saudaranya namanya Evakuasi lah. istilahnya yang punya rumah itu ke saudaranya dulu tinggalnya. istilahnya Iya, karena kan nggak ada rumahnya belum, kebakaran. belum bikin rumah baru gitu ya. Akhirnya di situ mulai kecurigaan masyarakat, ini kok seperti nggak wajar banget gitu. Kenapa? Jadi buang uang di dalam kresek di halaman sekolahan digantungin, pakai kresek digantungin aja gitu. Isinya uang berapa ratus ribu itu nggak tahu gitu, cuma ada yang lihat gitu kan, buang sampah, buang apa pas dilihat. Masa depan sekolah. Akhirnya timbullah kecurigaan warga di situ, ini nggak wajar. Sampai yang ojek juga ngelihat ada siluman kera putih di depan tempat kebakaran itu. Ada penampakan gitu kan. Iya. Terus. Dan bukan satu orang dua orang gitu. Pribumi situ pun ngelihat juga Semua. sampai ada yang ngejar, hilangnya ke situ. Oh, dikejar. Dikejar sama warga, itu hilangnya di situ. Akhirnya semakin kuat kecurigaan warga, udah usir aja. Akhirnya jangan tinggal di situ, warga sepakat gitu. Suruh pindah ke suatu gunung jauh dengan penduduk lebih jauh lagi, nggak ada penduduknya lah gitu kan. Tapi ada aja yang beli, bingung saya emang gitu. Oh, jualan lagi. Jualan lagi. Buka toko lagi. Tapi ada di ujung gunung ada yang jajan, bingung gitu. Ya, hidup maksudnya hidup, warungnya ada yang tokonya jajan, gitu. beli apa gitu. Nggak tahu manusia, nggak tahu apa itu gitu kan. Suatu yang kejanggalan gitu kan. Udah gitu akhirnya beberapa hari kemudian dia itu ngasih uang kepergok sama orang tuanya si anak ini, anak kecil. Ngasih uang nggak wajar juga, anak kampung kecil kasih uang 50.000. Marahlah bapaknya, sempat mau ditampar. Apa maksudnya ngasih uang ke ini? Gitu kan. Nah, akhirnya adenya si yang punya ruko ini. Nah, disitulah adenya ini cerita, nasehatin kakaknya. Udahlah Kang, ngapain sih gitu-gituan, tobat lah. Begitu, berarti kan jelas. Kekayaannya tidak wajar. Dan itu ketahuan warga akhirnya. Ya. Ketahuannya, dia nasehatin kakaknya, adenya itu, si makhluknya ini, kepunyaan si ini, kayak nggak nerima, sakit, berbulan-bulan nggak bisa disembuhin. Gara-gara nasehatin kakaknya. Gitu kan. Sampai akhirnya diobatin akhirnya ada suatu ulama nembukin sembuh. Jadi cuman gara-gara nasehatin kayaknya istilahnya si ininya Ya, tuannya apanya, dia nggak iya, suka nggak gitu kan, suka, gitu kan. iya. Dinasehatin seperti itu gitu kan. Mau ini lagi, mau jahil lagi, yaitu ke adik saya. Ke adik saya kan ini kalau di kampung tuh kelas ulama, ajangan lah gitu kan ya. Di atasnya ustad lah. Adik istri gitu kan. Nah udah gitu beli rokok, namanya tani di sana kan beli rokoknya jarum coklat tuh kan gitu ya. Coklat. Beli rokok di Ke warung yang tadi jauh itu. yang kebakaran itu yang jauh itu. Iya. Beli rokok deh katanya. Pada di instalasi itu rokok banyak gitu di depan dia gitu. Cuman kok ngasihnya itu ambil aja di baju saya, jaket saya. Saya malas ke situ. Buka ini Jauh. Enggak, ini seruangan begini, ini instalasi itu jaketnya. Tinggal ambil aja. Padahal nggak ambil aja gitu ya. Kenapa suruh Ada kejanggalan. Kejanggalan nggak wajar gitu kan. Cuman belum curiga ada saya itu nggak salah kan. Gak sopan saya, kan namanya disuruh nggak apa-apa kali ya. Akhirnya diambil, benar ada sebungkus rokok. Nah pas ngebuka rokok itu, di tempat sawah itu merokok sebatang pening. Ini kok rokok begini amat ini rokok katanya. Dimatiin, buang, beberapa isep. Penasaran, bakar lagi sama dia. Ganti. Pening lagi, akhirnya nggak habis tuh rokok.
Dia udah curiga itu. Baru Akhirnya minta ke temannya dulu, Iya, iya. Kang punya rokok nggak? Oh ada. Kenapa itu rokok itu? Nggak enak ini sih. Rokok pening, mual katanya. Kayak 7 keliling gitu. Ya. Sok ambil aja. Tapi rokok yang dia dikasih nggak apa-apa. Yang rokok yang beli itu, yang ngambil di jaket itu pening gitu kan. Akhirnya dibawa rokok itu sama dia ke rumah. Dikerjain sama dia wirid gitu. Mantap batin, deb langsung. Benar nggak? Benar ternyata, samperin sama dia. Dia ceritanya ada ini ke saya doang. Udah kan bilangnya ke saya jangan bicara katanya ke orang ke tetangga apapun, biarin aja katanya. Jangan bicara. Ntar yang ada tahu sendiri, warga sensitif katanya. Bisa ngebuatin dia. Soalnya kan orang disegeni ini kan. Iya, iya. Masa mau diapa-apain gitu kan. Udah gitu di apa tuh dikerjain sama dia, samperin sama dia, Kang kemarin tuh ngasih rokok apa ke saya, digituin. Jangan begitulah kamu, saya kalau bisa ngomong ke warga abis kamu, saya masih kasihan sama kamu. Dia tapi minta maaf, hampura Pak. Berarti ngaku. Secara tidak langsung, ngaku. hampura kamu, hilap. Iya, Gitu. Udah ke saya pun atau ke orang lain jangan. Nah, akhirnya di situ beres nih ya. Dia di kampungnya udah ini. Akhirnya saya pergi lagi usaha ke luar kota. Iya. Kira-kira sebulan saya balik lagi. Ngelihat yang kebakaran itu kok belum rata juga. Belum hancur gitu. Belum ada yang berani itu hancur. Akhirnya saya tanya ke warga, kok ini katanya diborongin 2 juta katanya, kok belum rata juga kata saya gitu kan. Iya. Terus Nah gitu, nggak ada yang sanggup katanya. Si ini sakit, ini udah beberapa orang ngeratain itu. Si itu sakit, si ini sakit. Terus pas yang ini yang mau ngebodem ada yang narik ininya, padahal nggak ada wujudnya katanya. Jadi nggak ada yang sanggup. Gitu. Jadi seperti ada makhluk gitu yang ya punya selalu ada rintangan aja gitu. Ya. Akhirnya saya mencoba gitu kan. Antar saya ke orang yang punya ini kan, Iya. ke gunung. Samperin saya ke sana. Di depan yang antar saya. Ada istrinya. Bu, itu kenapa nggak dibongkar? Nggak tahu katanya nggak ada yang sanggup katanya, kata istrinya gitu kan. Kalau sama saya berani 5 juta saya bongkar. Ya bengong kaget. Iya. Kayak melotot gitu ke muka saya. Anu di mana? Saya orang Bogor. Emang kenapa? Ya gitu. Akhirnya datang suaminya ya. Kenapa Nyi? Enggak, ini nutup kayak nutup. Kalau 5 juta saya tunggu di rumah. Datang ke rumah, saya bongkar sendiri asalkan cash 2 juta, 5 juta. Tapi dia bilang saya orang Bogor kayak yang ini gitu kan. Iya, iya. Akhirnya dia udah berani, saya tunggu di rumah gitu, nggak datang. Saya samperin lagi 2 kali. Berarti rumah itu tetap berdiri ya? Tetap berdiri, tapi nggak tahu ya kalau sekarang gitu kan. Iya, artinya saat itu tetap berdiri gitu ya. Dan warga pun akhirnya ya udah diem aja karena nggak ada yang sanggup. Gitu. Akhirnya ada disitulah tercorengnya si bapak ini oleh masyarakat, yaitu kekayaan tidak wajar gitu. Begitu. Istilahnya adeknya udah nasehatin dia, kena musibah juga. Gitu. Terus dia buang sampah, nggak taunya uang, seperti kayak numbalin ke seseorang. Gitu. Terus ngasih uang yang nggak wajar 50.000 gitu kan, ke anak kecil, anak desa gitu kan. Istilahnya anak desa ya jajan 500 perak, 1000 perak, itu ngeliat 50.000 kayak nggak wajar, bapaknya ya marah gitu. Nah, akhirnya sisilah pindahkan lagi ke ini apa tuh, ke orang itu nggak boleh ada di tempat itu. Tapi sawah-sawahnya masih di situ. Boleh di situ gitu. Cuman dia tempat tinggal harus jangan di situ. Kang Ono, kalau yang apa tabung gas tadi yang berat itu kenapa katanya? Nah, kalau tabung gas
ada yang ngebongkar katanya, itu menampakkan gitu. Jadi bukan seorang yang ngelihat tabung gas itu, ternyata lagi didudukin sama jin. Yang 4 itu. Terus yang malam-malam kalau lewat ke situ selalu menampakkan duduknya situ. Terus yang ngebongkar juga ngelihat gitu pasti gini nih jatuhnya Dan tiba-tiba selalu di tempat gas tempat yang itu. 4 itu Dan yang nggak meledak. yang nggak itu. meledak itu kayak seperti ketamengin Iya, gitu iya. kan. Berarti si rumah yang nggak mau dirobohin itu bisa jadi di Ya mungkin ada Tahan itu. sama dia gitu. Makanya yang ngerobohin sakit apa gitu iya, mungkin sama dia. ada aja rintangannya. Karena dia nggak suka. Mungkin ya secara logisnya gitu peliharaannya si yang punya ini kali gitu. Ya, ya, ya. Gitu. Berarti kalau dilihat dari tadi kayak naruh uang semua, berarti bisa jadi pembantunya juga yang itu kalau Nah, gini, sebenarnya itu cerita dari masyarakat. Dulu pernah punya anak. Nah, anaknya meninggal nggak wajar, baru keluar ini, tapi nggak wajar, nggak sakit, nggak apa, gitu. Tiba-tiba masih bayi. masih kira-kira umur 1 bulan. Nah, waktu itu dia usahanya belum apa. Begitu dia meninggal, nih anaknya Iya. langsung materinya pok secepat itu gitu kan. Nah, masyarakat pun cuma curiga aja kok ini kayak seperti ini. Nah, kedua kalinya itu mau punya anak lagi nih, yang kecil ini kayaknya mau ke anaknya, sebab waktu kebakaran si pelaku ini nih keluar dulu kayak yang udah tahu tinggalin dulu gitu. Jadi nggak ada di tempat ya? Nggak ada di tempat, beberapa nggak hitungan menit keluar kebakaran. langsung bakaran. Nah, akhirnya tadinya kayaknya mau ke anaknya. Cuman kan dibantu sama si pembantunya yang akhirnya pembantunya yang jadi korban. Jadi yang tadinya ibunya ditinggalin itu bayi itu memang sengaja ditinggalin. Kurang tahu tuh kalau begitu. Ya artinya disinyalir sengaja ditinggalin, bukan karena dia lupa ya. Tapi yang karena pembantunya kan ya. Pembantunya yang nyelamatin gitu kan. Ibunya udah duluan. Duluan di atas gitu kejar gitu. Ini bawa sekalian anak kamu katanya. Tapi akhirnya yang kena si pembantunya ini. Pembantunya malah masuk ke dalam. Dan dia kayak orang linglung malah masuk ke dalam gitu ya. Biasanya berlindung di kamar mandi. Padahal tinggal loncat aja Ikut logikanya. seperti Tapi ada yang malah narik balik gitu kan. lagi. Gitu. Jadi artinya di sini yang Kang Ono ceritakan tadi tuh itu merupakan kecurigaan dari warga. Karena memang dari kalau kita analisa juga memang nggak logis ya, gitu. nggak Masa logis ya. harusnya tinggal loncat balik lagi ke dalam. Kekayaannya begitu ini Dan seperti itu. dan Sedangkan di kampung kan susah setelah uang. itu, iya. Dan setelah anak yang pertama tadi itu ya. Gitu. Nah, Bang Ono, setelah itu kan dia pindah ke atas. Itu dia ngebangun lagi atau ada rumah yang lain yang katanya di atas gunung itu? Separuh ngebangun mendadak gitu kan. Separuh lagi ya besarin aja. Oh, gitu. emang udah ada gitu. bangunannya. Oh iya iya. Itu ada Tapi balonnya dengan juga gitu. ya artinya kecurigaan warga makin Makin terbukti bahwa kuat gitu. iya, habis musibah ngebangun. Cuman kan yang seperti itu kan untuk ngebuktiin mau main hakimnya sendiri kan lebih bisa. Iya, gitu. tapi yang tadi adalah ciri-cirinya, maksudnya kayak yang naruh uang ya, terus ngasih uang ke anak kecil gitu. Jadi konon para kanca katanya kalau sebagai tumbal tuh biasanya kalau di tujuannya nggak dapet, dia biasanya nuker pakai uang gitu ya Kang Ono ya. Kan orang buang uang, siapa yang nemu itu yang ngambilnya itu yang makanannya kena gitu. gitu ya, atau apa biasanya emas atau apa Iya. gitu ya. Jarang kalau emas. Oh jarang Biasanya emas. uang. Apa kertas gitu Makanya ya. nih ya kalau seperti di jalan tol yang buang uang itu ada kemungkinan seperti itu. Dan itu merugikan sekali Nah, ya. merugikan sekali. Karena resikonya bukan cuma sakit, bisa meninggal. Makanya kan orang tua dulu kalau orang-orang nih kalau nemu uang nih
kan suka ada pepatah gitu ya, sudahin ininya gitu kan. Oh, suka ada gitu-gitu ya. Buang sial Iya, istilahnya iya, gitu iya. kan. Mungkin ya yang ditakutkan itu kali jadi tumbal seorang. Para kanca misteri Timur Bumi, nah, jika para kanca memiliki pengalaman mistis seperti yang Kang Ono dan ingin menjadi narasumber di Misteri Timur Bumi, silakan DM ke Instagram kita atau di WA yang tertera di sini, tuliskan sinopsisnya kemudian kirim ke kita para kanca. Kang Ono, setelah udah jelas nih warga semuanya curiga gitu ya sama keluarga itu gitu, terus kemudian ujungnya diusir akhirnya. Diusir, jangan tinggal di situ lagi. Oh, jangan tinggal di situ lagi. di atas aja. Jadi nggak boleh bolak-balik di tempat yang Nggak apa-apa, kalau ke pasar mah nggak apa-apa. Iya, maksudnya nggak boleh tinggal di rumah yang di kebakaran lingkungan, itu, lingkungan itu nggak boleh dibangun lagi. nggak boleh dibangun lagi, bahkan harusnya dihancurkan. Diratain. Dan bisa jadi sampai sekarang belum ada yang bisa Bisa hancurin. jadi, sebab saya udah lama juga nggak ke lokasi situ. Iya, dan itu masih kampung banget gitu. Kampung. Jadi perjalanan dari ini aja, dari Hutan atau gimana maksudnya, persawahan, perbukitan lah mungkin gitu ya? perbukitan, terus hutannya hutan ini konservasi gitu. Hutan lindung gitu kan. Iya, hutan homogen gitu-gitu ya. Jadi pemerintah punya gitu. Iya, pemerintah Dan perhutanian. kebanyakan tanahnya pun hutan tanah garap. Kebanyakan jadi pohonnya pun pohon pinus. Dan ininya apa tuh hasil panennya juga Pak dari getahnya itu. Yang getah pinus itu kan kayak lilin gitu kan. Panennya berarti getah itu ya? Getah itu. Jadi bertaninya itu maksudnya bertani seperti itu ya, makanya naik ke atas gunung. Makanya tadi adiknya Kang Ono beli rokoknya di warung itu karena memang lagi kerjanya di naik ke atas itu gitu, bukan sengaja ke sana. Bukan ke sana. Dan Karena yang paling dekat itu. Yang paling dekat itu, dan orang pun pada lihat di situ ada keanehan bahwa banyak yang beli. Banyak yang beli. Terus di kampung itu ya, walaupun jaraknya ini 4 rumah gitu kan, 4 kakak, terus 100 meter, 150 meter, bahkan lebih 500 meter gitu kan jaraknya gitu kan. Ada yang 4 kakak, 5 kakak gitu kan. Jadi kosong lagi gitu kan. Makanya tapi terkenal. Iya. Terkenal. Orang itu terkenal Guys. Seseorang itu siapa sih? Karena satu RW itu bisa berapa hektar gitu kan. Karena jauh-jauh gitu kan. Dan saling kenal mereka. Tapi enggak, maksudnya gini Kang, itu kan ada salah satu warga yang ternyata kan main begituan. Di situ tuh iklimnya apakah memang seperti itu ataukah enggak, maksudnya apakah cuman orang itu atau emang sesuatu yang klinik tuh masih dipakai di sana gitu loh. Maksudnya Yang ya kayak gitu-gitulah, sesuatu yang magic gitu. Magic gitu. Magic banyak. Emang daerahnya. Emang daerahnya. Iya. Cuman yang main poli aja nih, Iya. bercandanya pakai ilmu. Kan antar RT nih main poli nih ya. Nih main poli nih ya. Grup RT ini, grup RT ana. Iya. Misalnya, kasihan tuh musuh, kasih permen gitu kan, kasih permen. Padahal udah dijampe-jampein tuh permen, emas semua. Dan itu bercandaan. Bercandaan gitu. Kita dibalas lagi. Iya. Kasihan tuh musuh kita. Kasih air katanya. Kasih air Kasihan haus ya, kasih minum. Emas gitu. Tapi ketawa Sampai bercanda. anjing gua nggak bisa nyemes katanya. Anjing gua nggak bisa serpon emas katanya. Tapi Sampai bercanda ketawa-tawaan gitu. Buat mainan Buat kan? mainan ya ngomong gitu. Gila itu kan. Iya. Emang orangnya istilahnya emang rajin gitu. Pedalaman bahasanya, ya. Pedalaman soalnya. Iya. Ya artinya itu hal yang biasa, tapi untuk perihal pesugihan mereka tabu ya. Tabu untuk Gitu pesugihan loh, tabu. untuk pesugihan tabu karena Karena merugikan banyak orang. Lagian cuman itu doang gitu, yang lain nggak pernah gitu. Yang lain kan usahanya ke Jakarta, Iya. jualan apa, pulang sebulan sekali gitu. Tapi masih bagus ya, masih bagus nggak dihakimi ya. Iya, untungnya gitu. Padahal kan orang-orang situ Karena
punya pegangan semua Pegangan gitu semua. istilahnya. Tapi masih ada inilah gitu ya. masih Punya ada- ini apa tuh kemanusiaannya Iya, luar biasa. kemanusiaan. Justru Padahal- ini apa tuh saling bantunya luar biasa sebetulnya, sebetulnya gitu. cuman karena satu orang itu gitu ya. Di akhirnya ya orang tuh kadang-kadang jadi mau belanja ke dia gara-gara itu, gara-gara kau. Makanya kenapa adik saya jangan sampai ngeributin masalah rokok itu, takutnya nggak ada yang beli entarnya. Oh kasihan. Kasihan. Luar biasa, luar biasa. Mungkin saya ntar beli ini juga bakal begitu. Nah akhirnya Iya. ntar bisa begitu, akhirnya jadi Makanya manja. ditutupin Iya, sama iya. adiknya Kang Ono itu ya. Padahal bisa aja kalau disebarin habis itu ya selain nggak beli juga bisa jadi dihakimi, Dihakimi. kan? Karena udah jelas buktinya. Udah jelas Buktinya buktinya, jelas. terus adik saya kan istilahnya disegeni Dan karena ngaku tokoh pula. agama gitu kan, termasuk tokoh agama. Iya, dan ngaku kan Ngaku gitu, mohon juga. maaf. Mohon maaf. Secara nggak langsung kan berarti ngaku. Secara tidak langsung. Luar biasa, luar biasa. Tapi setelah kejadian si yang itu diusir jangan balik lagi, tapi nggak ada lagi ya yang melakukan hal yang sama. Nggak ada, cuman itu doang. Berarti memang satu orang ini, satu orang. keluarga ya. Dan korbannya pun pada nggak jadi yang warga ya. Misalnya Pada apes lah, luput gitu ya. luput gitu. Cuman anaknya aja sama pembantunya Pembantu. itu. Ya bukan cuman sih, itu pun udah sangat Udah tragis culim bener, sekali gitu. gitu. Udah sangat culim sekali gitu. Makanya pernah saya juga ngelihat monyet putih saya sendiri pun waktu pulang Di situ. habis kerja gitu kan, pulang kan sebulan sekali saya nggak tahu gitu. Ada monyet putih gitu. Pas ngomong ke penduduk, Di dalam situ, Ah. di dalam rumah Ah. bekas kebakaran itu. pas ngomong ke penduduk ada monyet putih siluman pak itu pak. Gitu. Emang suka di situ. Semua pada lihat. Bukan satu orang dua orang. Akhirnya ya inilah apa tuh terinspirasi lah, apakah mau monyet, apakah mau apa. Ya pokoknya yang kayak gitu-gitu ya. Ngomong-ngomong, tadi kan Kang Ono mau berani tuh, mau udah sini 5 juta saya hancurin, ibaratnya kan Iya. gitu. Enggak, maksud saya Kalau misalnya ya gitu kan, iya, berarti ketalar sama Ah. Kang Ono nih, ketalar ya berarti. bukan ketalar, saya punya paman gitu kan. Iya, Gitu. artinya udah ada backupan lain yang gampang kayak gampang. Karena paman saya hobinya berantem dengan yang halus seperti itu gitu. Oh, Paling jadi paman saya yang mau kedepanin rencananya gitu. Kang Ono mau bawa paman itu. Kalau misalnya saya ada kendala nih, paman saya panggil karena paman Iya. saya hobinya berantem dengan yang begitu. Hobinya berantem. Hobinya. Dia nggak Serius? mau berantem dengan manusia, pengen berantem dengan yang begitu. Karena suka mandiin muridnya gitu. Itu kan berantem dia kadang-kadang sama penghuni air, penghuni apa. Berantem. Berantem. Karena dia punya murid gitu, murid-muridnya banyak gitu kan. Dia waktu itu kan mandi kan guru silat. Oh, guru Terus silat. agamanya bagus juga kuat, Iya. agama puasanya rajin gitu kan. Dia kan kalau mandiin muridnya nih, karena muridnya nggak ngeliat gitu kan, si penghuni air itu tuh pada marah, naik ke atas semuanya, Karena murid-muridnya emang gak ngeliat. nggak ngeliat, Jadi nginjek apa nggak tahu. muncul Iya, langsung yang di bawah tuh, yang di Iya, bawah iya, itu, yang di dalam air, iya. Dia berkata, buang kotoran ke kepala gua. Gitu. Kok si murid-muridnya tuh kayak seolah-olah buang kotoran. Kan mandiin. Iya, iya, Ah, mandi, iya, iya. muncul Ah. kelihatan sama paman, berantem sama paman. Oh, diladenin. Muridnya ngelihatnya mah paling ngapain itu yang kayak Iya, loncat-loncat. padahal lagi berantem sering gitu dulu mama Biasa, dia. iya, iya. Sampai pernah nih ya, ada orang persugihan gitu ya, setiap menikah istrinya suaminya itu selalu jadi tumbal, meninggal nggak hitungan seminggu. Terus nikah lagi, meninggal, kayaan makin jaya terus gitu kan, sampai kaya terus gitu kan. Akhirnya dia nggak punya nggak punya suami, Karena meninggal terus. nggak dapetin suami lagi, tumbal harus jalan terus, buang uang, ketemu sama orang mati gitu kan. Terus akhirnya saya omongin ke wak saya, suruh nikah dengan saya sih. Oh, ditantangin.
Iya, iya, iya. Dan Kang Ono berniat bahwa paman itu menggempur itu gitu ya, yang waktu itu, misalnya, kalau kalau 5 misalnya juta, mau bayar. bayar 5 juta. Oh, iya, iya. Saya santron ini itu aja udah. Saya paling jadi kendeknya gitu kan. Iya, iya, iya. Luar biasa para kancah. Dan nggak kerasa kita udah lumayan panjang obrolannya gitu, dan mudah-mudahan kita semua bisa mengambil pelajaran bahwa mungkin pelaku pesugihannya akan mendapatkan banyak ini ya, banyak manfaat mungkin, tapi banyak sekitarnya yang menjadi korban. Itu dia yang kadang pelaku pesugihan itu menutup mata, menutup telinga untuk hal-hal seperti itu, dan itu sangat-sangat biadab ya, bisa masuk biadab ya kamu ya. Ya seperti itulah para kancah misteri Timur Bumi. Mudah-mudahan kita semua terhindar dari hal-hal seperti itu, dan mudah-mudahan menjadikan pelajaran buat kita semua. Kisah dari Kang Ono tadi, akhir kata dari kami misteri Timur Bumi, jangan tidak percaya pada sesuatu yang belum kalian percaya. Bapa Adam, Bapa Angkasa, Ibu Pertiwi, Kula Angkasa, Sakang Pangan, Sarinane, Sawika, Sarana Gampil, Sarining Gampil, Kesana, Yahu